Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjidi Nurul Yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi tahirin, amma ba'du. Dalam kitab Al-Hikmah fi Qissati wal Hikayah diceritakan, pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam sedang berjalan-jalan dan melewati sebuah desa di pinggir lautan. Desa tersebut begitu indah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Lalu beberapa lama kemudian Nabi Isa kembali singgah ke desa tersebut. Akan tetapi yang beliau lihat jauh berbeda dari keadaan sebelumnya. Desa tersebut sudah hancur terkena wabah. Menyohaba getanyo jino lagi wabah corona. Orang-orangnya berubah jadi miskin. Tidak bisa lagi menggapai cita-cita. Apalagi cita-cita semua pria dan wanita, yaitu harta, tahta, dan kuota. Ketika Nabi Isa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah menjelaskan, dulu warga kampung itu semuanya rajin melaksanakan sholat. Tiba-tiba datanglah seorang tamu yang bukan ahli sholat, bahkan sering meninggalkan sholat. Lalu dia mencuci muka dengan air laut. Setelah itu maka Allah menurunkan azab kepada seluruh penduduk di pinggir laut tersebut. Di situ saya kadang merasa sedih. Kalau sudah tahu sedih, ngapain masih di situ? Alhamdulillah, hari ini kita Allah izinkan berkumpul di masjid pinggir laut 20 Syawal 1441 Hijriah. Kita berharap dengan berkumpulnya kita di sini tepat waktu, semoga Allah mengangkat bala, wabah, dan juga musibah dari kita. Baik sampena yang jauh laut hana merempak engkut, yang toke karela bot, yang hana put kake payah duk toh gendet, karena Allah turunkan bala. Bagaimana caranya supaya Allah tidak turunkan bala? Percepat datang ke masjid, menyopoh 12 ukuran urau Jumat bekajit truk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah engkau untuk mengingat Allah. Karena saat poh 12 tiba, kajit siap-siap jauh masjid. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Ustadz Gunawan, kamu karap-karap wadya sembayang, karap-karap ibang, pulau ibang mugrib, nyan cukup rame urumu blo, hinan cukup jailaba. Kalau anda hari ini mau melaksanakan perintah Allah, dzalikum khairul lakum, itu akan jauh lebih baik bagi anda. Bayangkan di desa kita tercinta, di desa Ujung Blang ada sebuah rumah kecil. Kamarnya kecil, walaupun bukan kamar kecil, kamar mandi. Ukuran lagi rumah bantuan 2,5 kali 2,5. Ada satu tempat tidur, satu lemari, kahanjit leda buah itu, kapai ada bit jendela. Tapi kamar kecil menjadi berkah kalau penghuninya rajin sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika azan maghrib berkumandang. Lalu
yang punya rumah sudah bersiap-siap mau sholat. Ini diceritakan surat An-Nur, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sang suami memanggil istri, batah kata mak, analon abu, tung sembayang laju bagah kamu grip ilun ham de meja masjid, tak sembayang jamaah, jid abu. Akhirnya sang suami sudah menunggu dengan pakaian yang terbaiknya. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Sang suami sudah memakai baju teluk belanga. Mungkin ijakrong teluk kanan. Menunggu suami di depan, istri di belakang. Nah ane ubit siapa? Plung-plung dalam rumah. Lalu sang suami bertakbir, Allahu Akbar. Sang istri juga bertakbir mengikuti, Allahu Akbar. Sang anak melihat orang tuanya sholat, lalu ikut-ikutan sholat di samping, Allahu Akbar. Ketika sang ayah ruku, anak ikalan ayah, iji sujud ika ayah, karena mentang nampung. Sang ayah bingung. Mungkin ini yang disebut warka'u ma'ar raki'in, perbanyak ruku, kurangi rokok. Menyo anak-nyo hane bedah padah kuno sujud long. Nah kejadian lagi kan? Beasain seudna, hana depan pat rumahnya, pumna di ujung belangnya lagi kan. Kadang tanya tengah maghrib, mantang mbak bini laut. Kita tidak mendahulukan sholat. Ada yang beralasan, Ustadz Gunawan, saya adalah lelaki yang kuat mencari nafkah. Ingat, sekuat apapun lelaki akan tetap meneteskan air mata, terutama bila matanya dicolok. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UG Ustadz Gunawan berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah bersabda, murrus sabiyya bis salati fahum abna'us sab'i wadribuhu fil ashri. Perintahkan anak salat ketika berumur 7 dan pukul ketika umur 10. Anak buno yang diikut sembahyang ayahnya, siapa yang suruh? Dia mengikuti gerakan ayahnya, like father like son, bahasa Inggrisnya. Bahasa Acehnya, kibanku menan minyak, kibanku menan anak. Anak mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Anak pasya ungu ban ubud kajidim lagu. Pada orang kampung pasya ungu pu daerah Pentolabu lewat lo skala bela unen pada pesawat. Tapi begitulah, kalau anak mano pasti ceh dari ayah mano dan mak mano. Kalau ayahnya soleh, ibunya solehah, anaknya solihin lah. Begitu juga kalau sekarang ayahnya bui, ibunya bui, mungkin ceh anak kameng. Kitalah yang memberi contoh kepada ananda kita. Apalagi kalau kita baca fakta. Tahukah kamu bahwa ayahanda dan ibundamu menikah pada tanggal yang sama? Agama inilah yang Rasul ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf, ulama khalaf, serta seluruh ulama muktabar yang katruk masjidnya geperno getanyo Bandung tentang ilmu agama. Kita lihat bagaimana Rasulullah paham ilmu agama, padahal Rasulullah sudah tidak ada lagi orang tuanya, ayahnya yang memberi contoh dari umur 2 tahun. Bahkan bukan 2 tahun, 2 bulan dalam kandungan Rasulullah sudah yatim. Mungkin kalau kita ingat dalam berzanji, walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinati abuhu Abdullah syahrani. Syahrani dalam bahasa Arab artinya 2 bulan. Kalau Syahrini artis. Mungkin ingat ya bahasa Arab, wahidun sah tu isnanidu wa syahrun ti. Nah, apakah syahrun tiga? Mungkin menyodenget bae salah-salah. Syahrun bulan, salah satu yang 3 ya. Syahrun 1 bulan, syahrani 2 bulan. Jadi 2 bulan itu Rasulullah sudah kehilangan ayahandanya padahal beliau masih di dalam kandungan.
Bayangkan kita yang hari ini tidak mendidik anak kita dengan baik. Kalau kita meninggal hari ini, anak kita jadi yatim. Akankah anak kita menjadi orang yang jemaat jauh masjid, menjadi orang yang memakmurkan masjid, menjadi orang yang innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir? Atau anak-anak kita akan menjadi urang yang mantang mugrib tarik pukat dalam laut? Soal turut. Kalau hari ini Anda dan Anda tidak menangis, bagaimana nasib Anda kalau anak Anda nanti menjadi yatim? Anda tidak perlu pedulikan istri Anda. Baik meka rujak karena uragam lain cukeh, karena laku lain. Tapi anak Anda, kalau hari ini bukan ilmu yang kita tinggalkan, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kita takutkan mereka akan berubah, mungkin akan meninggalkan sholat. Wadai mugrib manteng tawar menawar di bineh laut. Kalau saya sih harga tidak masalah, yang penting murah. Kalau gitu sama aja ya. Tapi bagaimana hari ini kita mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita dengan sholat? Sholat menjadi esensi yang kita tinggalkan bagi generasi penerus kita. Kata Ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Al-Mukarram Imam Syekh Abah Tengku Muhammad Rusdi. Beliau adalah sahabat saya di Huda dan Tastafi. Seterusnya kepada Abia Tengku Nurul Fajri, kepada Tengku Nyadi, Tengku Nyawan, dan seluruh pengurus dan BKM Masjid Nur Yakin, dan teristimewa kepada para sahabat Abu, Abi, Abia, Walid, Tengku dan Tengku Haji, seluruh jamaah yang saya yakin hari ini disayang oleh Allah. Kita takutnya orang yang disayang oleh Allah lebih bagai meninggal. Tengku. Ketika ayah Rasulullah Abdullah meninggal, saat itu yang paling keras menangis adalah ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Beliau menangis. Bahkan ya Allah, Abdullah yang taklung sayang, nyan yang necok pulang. Nyopat nasi lahap, nyopat nasi jahal, bahkan han yang nyan yang babak kiri. Tapi seperti itulah urang malim, urang gak akai lebih bakal meninggal. Kita nggak tahu umur kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang bahkan urang yang mantang hana semayang mata mugrib, urangnya nih tak ilantu. Tapi permasalahan kita nggak tahu. Urang kadang-kadang mantang mata mugrib, mantang na yang pesan mie biang. Pak, pesan mie kepiting. Tapi saya tanya, Pak, apakah kepiting kalau dipotong jadi kepotong, Pak? Mantang mugrib-mugrib pesan mie biang. Uronyo yang kita takutkan, banyak orang yang disayang oleh Allah, termasuk para ulama, Abu Karimuddin, Abu Pantan, bahkan para abu-abu lainnya, walaupun tidak pakai baju abu-abu, banyak yang kagecok pulang oleh Allah. Abu gecok pulang oleh Allah, tapi agen sabu-sabu han meninggal. Lega kena timba han meninggal. Bahkan di Pantan itu mekoh ulema bak tanya jinosian sabu-sabu le bila Allah pulang di pasi. Nah, yang kita takutkan kalau anak-anak kita tidak kita didik dengan baik-baik, yang agam jid ke agen sabu, yang inang bagah ulu, karena pergaulan bebas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salatlah yang menjadi benteng bagi anak-anak kita. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jangan sampai salat yang kita lakukan malah telat dari waktunya. Karena anak-anak kita bila tidak dibentengi dengan sholat akan menjadi lepas kontrol. Yang perempuan mungkin hamil sebelum waktunya. Ada jino zaman serba ekspres. Zaman takalan hawa tebah mamplam. Abe jenerok pagi gopsikan boh mamplam tetap menarik lah. Jino boh mamplam karena alam timah kayak timo. Bau zaman cukup manyang-manyang. Tak bau gampongnya, lebo gampong ke macam kalian. Ba tengah tak bau cukup banyak ipaput angin payah tak kadro de bau. Sikan tak bau payah dapat jauh pu baru tersambung lom nyandup manyam bau. Tapi sekarang sudah ekspres, sudah ada kelapa hibrida. Nah, itulah juga kadang-kadang kalau anak kita hari ini salah asuhan, kita tidak ajarkan ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Takutnya anak kita belum menikah sudah menyanyi, ku hamil duluan sudah 3 bulan.
Kenapa? Karena salah pergaulan. Ekspres, inang dan agam sama-sama gatai. Kita bayangkan sekarang kalau melihat hasil penelitian, ternyata hanya 2 dari 10 pria yang sudah menikah yang melirik wanita lain. 8 lainnya melotot, bukan lagi melirik. Seperti itulah inang dan agam sama-sama gatai. Kaum ayah mertua asal syurga Allah, kalau kita lihat anak yang hamil duluan, mungkin tugas kita untuk menjaga anak kita. Tapi kalau melihat pengorbanan orang yang hamil, kita teringat kepada ibunda kita. Bagaimana beliau dalam masa bulan gekandung getanya itu sudah mulai mual, muntah. Waqfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana perjuangan ibu kita? Umul bulan getanya lampur konyan tanya mak kamu lagi muntah-muntah. Muntah. Urang sampeng kamu lagi tanya punyan kak ni kamu lagi menan-menan pun. Nyo alhamdulillah kak mah. Nyan beleheun kak ni baik lain pajuh ata tajam. Sikin silet gol gergajo nyampe lain pajuh. Baik lain puput aktivitas berat-berat, baik lain main bola, main futsal. Ada jino futsal atau bola kan le menaen uragam kah urinang. Bahkan yang lucu menyota dengar urang komentator bak bola urinang nyan kok berat lucu. Bola dioffer kepada Kak Ni lalu diterobos oleh Kak Mah, lalu dilanjutkan bayar mengenai tiang gawang dan terakhir disapu bersih oleh Kak Nabun. Pendengar komentator bola putuh rapru ikim. Kenapa? Karena tidak wajar wanita main bola. Tapi seperti itulah agam dan inang kino sama aktivitas. Bahkan anak tanya, ayah, aku sudah berumur 16 tahun, bolehkah aku memakai BH? Tidak boleh mae. Kau ragam pakai BH. Nah, seperti itulah kita tidak tahu lagi gender antara laki-laki dan perempuan. Inilah tausiah hari ini yang kita beritakan. Bahkan ada bertanya para pemuda, Ustadz, pakai ceramah menggunakan bahasa Aceh. Khatibin nasa bihasabi uqulihim. Berbicaralah sesuai dengan bahasa penduduk setempat. Karena bahasa Aceh yang ada itu apa Indonesia? Kam kum gerdam gerdum tam tum. Hantu bahasa Indonesia. Beliau neduk baik cengcoh pada bahasa Indonesia. Lagi bahasa Inggris, jita apakah hanya dah tulis. Jadi work hard, play hard, istirahat. Le yang hana depu. Makanya saya bicarakan dengan bahasa Aceh. Pemuda mertua asal syurga Allah, setelah ibu kita 3 bulan mengandung kita lalu 7 bulan. 7 bulan kamu laina urang jak baru jak. Zaman gebabu pesiju ulung gebaru jak rujak ketanda. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Menyodir mohnya kana rujak berarti kana urang hamil. Tengku jino dibineh pasi mandum anak darah maka rujak puka hamil kencit jamun yang cerita 7 bulan kana rujak. Lalu ibu kita melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Taruhannya nyawa. Jangankan melahirkan, wate geih mentang serba salah. Melintung aja megediring sakit gak cerup baik bayangkan orang yang hamil cerup gak bisa ya. Baik coba bayangkan kalau hari ini kita bayangkan betapa sakitnya ibunda kita melahirkan. Mungkin kita coba perhatikan ujung tongkat khutbah ini, coba diperhatikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ujung tongkat ini kalau kita bayangkan nama leon limangon. Bayangkan kita yang lahir dengan berat 4 kilo 5 kilo. Tanya orang agam, ubeno mantai dubi nam limengge datran. Nyan menyotan to di bine pasi, di bine ujung belang. Nyan payah berakhir ke deh Malaysia. Kenapa? Payah operasi. Leh dah operasi perut ubeno itu be raya. Katanya mbak dokter, paduk dokter biaya 15 juta. Pakan mahita dokter, long pajo bugureng di ujung belang 15.000. Pakan biaya 15 juta. Pakan kamahai daripada bu. Oh mio perleh murah, nepaju hangen, mangan itu hangen. Seperti inilah bayangkan kadang-kadang bagaimana penderitaan kita uragam wate tato Bayangkan menyodoh tepejo bos setui ber-20 boh tahun ane. Nyan 2 jam di bina laut kata tup ulai ngejakrong punggung dah supaya mak eturi baik eturi egom tup ulai mentang. Nyan hai debit-debit.
Watai kena itu bit, watai kena itu beda. Nyampi tanggung antara itu bit dan itu manglom. Payah kalau nuyup tatanya yang baik, nya nikah yang jelas hokan aja. Karena tamam bukan itu bit. Menyobrat tatran, punggung tersuum lagi kenang balsem. Nyobrat itu bit, nyopah kenang ilaut, boom, ipa ada muka ada. Nyandup tanya uragam, berat sakit, dup tatran Apalagi ibunda kita yang melahirkan kita dengan pengorbanan nyawa. Bayangkan inilah yang dirasakan oleh ibunda kita. Sudah barang tentu kita harus menjadi anak yang berbakti pada orang tua, pun kita harus menjadi orang yang mencontohkan bagi anak-anak kita agar anak-anak kita juga kelak berbakti pada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Akhirnya kita sampai pada penghujung tausiah. Bek nali yang tengah maghrib mantang blonggut di bineh laut. Nah tanya, ada ikan baronang bang? Semua ikan baronang pak. Itu sudah azan, ayo ke masjid sholat. Sholatlah dulu. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena sholatlah yang menjadi sesuatu amalan yang pertama ditimbang di hari kiamat. Semoga kita dan generasi yang kita miliki akan menjadi generasi yang terpuji, karena sholat akan mendidik generasi yang berbakti. Semoga menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kita semua. Allahumma ja'alna wa min dzurriyyatina muqimas salati. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin amin ya rabbal alamin.